Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammad wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, saya sebagai pembuka acara mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada saudara-saudara, kawan-kawan, sahabat, dan jamaah yang telah hadir dalam acara diskusi atau musyawarah acara jamaah. Kemudian yang pertama, marilah kita semua menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya semata-mata kita semua dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dan menggerakkan badan untuk hadir di acara silaturahmi jamaah ini. Semoga hadirnya kita di sini sebagai bukti ketaatan terhadap ajaran ilmu Allah di dalam jamaah. Yang kedua, sholawat berikan salam semoga tetap terhubung kepada seluruh para Rasul Allah, terkhusus kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara silaturahmi kita pada malam ini, yaitu 1. Pembukaan oleh saya sendiri. Kedua, pembacaan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 1 sampai 18 yang dibacakan oleh saudara kita Muhammad Faisal dan terjemahnya oleh saudara Muhammad Yudi. Yang ketiga, acara selanjutnya musyawarah pembentukan calon ketua bidang dalam jamaah yang terdiri dari 1. 2 orang ketua bidang jamaah. 2 orang ketua bidang aknia. 3 2 orang ketua bidang pengembangan jamaah. Keempat, 2 orang ketua bidang badan usaha milik jamaah yang akan kita musyawarahkan sama-sama. Acara selanjutnya pembacaan surat, yaitu 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Anas. Kelima, acara selanjutnya ditutup dengan pembacaan doa. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada saudara Muhammad Faisal dan saudara Muhammad Yudi untuk membacakan surat Al-Hujurat ayat 1 sampai 18. Untuk itu, saudara Muhammad Faisal dipersilakan untuk membacakannya. Silakan, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang telah menyatakan sikap iman, janganlah kalian mendahului atau menetapkan satu kepastian hukum di luar ajaran ilmu yang diajarkan Allah dengan sunnah Rasulnya. Senantiasalah kalian teguh tegak disiplin menurut ajaran ilmu Allah tersebut. Sebab sesungguhnya ajaran ilmu Allah adalah pengawas tindakan-tindakan kalian menurut kepastian ilmu Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an takhbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang telah menyatakan sikap iman, janganlah kalian mengangkat
dan menganggap suaramu lebih tinggi nilainya dari ketetapan sunnah Nabi kalian. Janganlah kalian suka melebihi tindakan-tindakan Rasulullah yang bertugas memberi contoh atau patrun buat kalian, sehingga dianggap sama yang keluar dari mulut kalian dengan yang dari Rasul. Semua itu hanya akan bakal menghancurkan segala laku perbuatan positif kalian tanpa kalian sadari. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Kok jadi loncat? Innal ladzina yaghudduna aswatahum عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Adapun orang-orang yang mampu menahan dirinya dengan menunggu keputusan Rasulullah adalah orang-orang yang benar-benar mampu menahan gejolak egoisnya, sehingga kalbu mereka sepenuhnya terisi dengan kepastian ilmu Allah. Bagi mereka yang seperti ini adalah kehidupan yang terbebas dari pelaku perbuatan serba dosa yang berakibat imbalan tiada tara. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Dan adapun bagi mereka yang menyogok, yakni dengan berlaku curang di belakang jamaahmu, itulah manusia-manusia sinting. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Padahal Andai kata mereka mampu menahan diri, yakni tekun berbuat menurut petunjuk praktismu, maka pasti lebih menguntungkan mereka. Sebab ajaran ilmu Allah adalah pembebas diri dari kehidupan serba dosa dan pembentuk kehidupan Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang telah menyatakan sikap iman, apabila ia datang kepadamu manusia fasik dengan membawa berita baik positif dan ataupun negatif, maka hendaklah terlebih dahulu dicek kebenarannya. Bila tidak, dikhawatirkan kalian terpancing berita-berita palsu itu, sehingga menangani satu persoalan secara serampangan, selanjutnya mengakibatkan penyesalan yang tiada berkesudahan. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Ketahuilah bahwa di dalam lingkungan hidupmu ada Rasulullah memberi contoh, bukan sebaliknya. Ia Rasul harus mengikuti keinginanmu dalam menyelesaikan persoalan teknis din. Bila demikian kejadiannya, pasti menyulitkan posisi kalian dalam menghadapi berbagai macam problema. Padahal sesungguhnya ajaran ilmu Allah senantiasa meningkatkan sikap iman kalian kepadanya, sehingga selama menghiasi pandangan hidup ini,
selama menghiasi pandangan hidupmu. Selain itu, ajaran ilmu Allah senantiasa mendorong kalian untuk tidak berkompromi dengan kufur, fasik, dan lain-lain penyimpangan. Yang seperti demikian, kenyataan laku perbuatannya adalah mereka yang mendapat bimbingan hidup dan kehidupan dari Allah. Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimun hakim. Semua itu adalah satu bukti keunggulan nikmat ajaran ilmu Allah yang merupakan pancaran dari ilmunya yang positif dan memastikan. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Apabila timbul pertengkaran sehingga menyebabkan adanya konfrontasi fisik di antara dua golongan mukmin, maka selesaikanlah secara damai dengan cara mengembalikan persoalan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Andai kata salah satu golongan dari mereka itu membangkang, maka terhadap si membangkang supaya diambil tindakan preventif sehingga pembangkangan mereka itu mereda dengan ditandai oleh sikap ingin kembali mengikuti ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Apabila pemberontakan telah padam dan mereka kembali kepada keadaan semula, maka lakukanlah perdamaian sebaik-baiknya dan terapkanlah pola hidup seadil-adilnya. Sebab sesungguhnya Allah dengan ajaran ilmunya melindungi para pelaku kesetimbangan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebab sesungguhnya manusia-manusia mukmin itu adalah saudara. Sewajarnya menyelesaikan setiap persoalan secara persaudaraan. Tetap hidup disiplinlah kalian menurut ajaran ilmu Allah, supaya kalian mampu membina kehidupan rohani. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhun wa la talmidhu anfusakum wa la tanabadu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang telah menyatakan sikap iman, kalian dilarang untuk mengejek sesamamu atau kaum. Mungkin saja orang yang kalian ejek itu malah lebih tepat hidupnya menurut ajaran. Demikian juga dengan kalian dari golongan wanita. Janganlah kalian saling mengejek, sebab yang diperlakukan demikian bisa jadi lebih baik hidupnya menurut ajaran daripada kalian. Janganlah kalian saling memanggil dengan panggilan yang tidak disukai atau saling menonjolkan ras dan keturunan. Sebab semua itu adalah perbuatan nista tiada tara setelah kalian menyatakan iman. Sedang bagi mereka yang belum merombak dirinya menurut ajaran ilmu Allah, maka mereka itulah manusia-manusia biadab. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zann
Inna ba'daz zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang bersikap iman, jauhilah oleh kalian banyak prasangka buruk terhadap sesamamu. Sungguh sebagian dari perbuatan praduga itu adalah tindakan jahat atau mengarah ke sana. Jangan pula kalian saling mengumpat. Adakah kalian senang untuk saling memakan daging saudaramu? Pasti betapa jijiknya perasaan kalian itu. Karenanya tepatkanlah kalian berbuat menurut ajaran ilmu Allah. Sebab sesungguhnya ajaran ilmu Allah memiliki daya perombakan yang mengujud diri ke dalam kehidupan rohani. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai segenap manusia, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan kalian dari sepasang jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian menurut kepastian ilmu kami, kalian kami proses menjadi berbagai bangsa dan suku bangsa, yang dengan itu dimaksudkan untuk menumbuhkan satu bentuk kehidupan ta'aruf atau saling mengisi, membutuhkan sama dengan interaktif positif yang harmonis. Sebab ingatlah, sesungguhnya manusia berperi kemanusiaan di antara kalian hanyalah orang-orang yang telah menempatkan dirinya menurut ajaran ilmu Allah, Al-Quran menurut sunnah. Sesungguhnya Allah telah menetapkan garis kepastian ilmunya yang akan mengawasi gerak selanjutnya. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yaltikum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab menyatakan, kami telah beriman. Jelaskan olehmu Muhammad, kalian belum beriman. Tapi untuk sekarang ini silahkan kalian menyebut muslim, sebab sikap iman sebagai bentukan Al-Quran dan Sunnah Rasul belum menguasai pandangan hidup kalian. Namun apabila kalian tepat berbuat mentaati ajaran ilmu Allah dan Sunnah Rasul ini, setidaknya tidak akan mengurangi nilai perbuatan yang kalian lakukan. Sesungguhnya ajaran ilmu Allah adalah bebas dari belenggu kehidupan serba dosa dan menentukan kehidupan Muhammad. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya yang dikatakan manusia-manusia mukmin adalah mereka yang telah terlebih dahulu mau menyatakan sikap siap berbuat menurut Al-Quran dan Sunnah Rasul tanpa setitik keraguan pun, yang kemudian dibuktikan dengan kesediaannya berjuang dengan pengorbanan harta benda dan jiwa raganya dalam melaksanakan dan mempertahankan berlakunya sistem kehidupan yang diajarkan Allah. Nah, yang demikian itulah baru dikatakan benar-benar beriman. Qul atu'allimuna
الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. Jelaskan olehmu Muhammad, apakah kalian akan mendikte Allah dengan keyakinan din yang kalian inginkan? Padahal seperti halnya kepastian ilmu Allah yang mengatur gerak segala apa yang ada di luar edar makhluk organis atau samawat dan organis biologis atau ardu, di mana terhadap semua itu Allah yang melimpahkan ilmunya. Demikian pula dengan fungsi Al-Quran ini untuk kehidupan sosial budayamu. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Mereka merasa telah memberikan keuntungan kepadamu Muhammad dengan keislaman mereka. Jelaskan, sekali-kali tidak demikian. Kalian menjadi muslim bukan karena aku, tetapi ajaran ilmu Allah itulah yang mampu memberikan perdamaian kepada kalian. Ia yang memberikan bimbingan hidup kepada kalian untuk menjadi mukmin, jika memang kalian benar ingin hidup menurut itu. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بشير بما تعملون. Sesungguhnya kepastian ilmu Allah yang meletakkan rahasia-rahasia kehidupan samawat dan ardu ini, seperti juga ajaran ilmunya yang jadi pengawas terhadap segala laku perbuatan kalian. Sadaqallahul Azim. Terima kasih.